di materi kali ini kita akan membahas DNS server atau string forwarding. Nah, di sini tuh kita bakalan membahas 6 yaitu teman-teman. Yang pertama yaitu konsep DNS server, yang kedua adalah konfigurasi host pada Ubuntu client, yang ketiga konsep string DNS server, yang keempat konfigurasi string DNS server, yang kelima konsep forwarding DNS server, yang keenam konfigurasi forwarding DNS server. Pembahasan pertama. Nah, jadi pada video kali ini saya itu sudah menyiapkan gambaran dari topologinya. Di sini terdapat laptop sebagai klien, kemudian ada DNS server. Misalnya DNS servernya itu adalah DNS server Google dengan IP-nya itu 8.8.8.8 dan juga ada facebook.com yang sudah terhubung ke internet. Nah, di sini saya akan menjelaskan konsep kerja dari DNS server. Misalnya, laptop itu ingin mengakses facebook.com. Paket data itu nggak akan langsung mengirimkan ke Facebook, tetapi mengirimkan terlebih dahulu ke DNS. Nah, jadi si laptop itu akan merequest IP ke DNS server Google. Nah, lalu setelah menerima permintaan tersebut, si DNS server Google ini akan mengirimkan IP dari facebook.com. Nah, jadi IP-nya itu di sini adalah 157.240.208.35. Setelah mengetahui IP-nya, si laptop itu akan mengirimkan langsung ke facebook.com. Jadi itu sudah berhasil. Jadi DNS server itu berfungsi untuk mentranslate atau menerjemahkan domainnya menjadi IP address. Nah, di sini kalau ada DNS itu kita cukup mengetikkan domainnya itu facebook.com. Jadi kita itu tidak usah repot-repot mengetikkan IP-nya. Lalu secara otomatis si laptop itu akan merequest IP-nya ke DNS server. Lalu setelah itu si DNS itu pun mengirimkan IP-nya ke laptop. Jadi kita bisa mengakses facebook.com. Jadi jika kita tidak mempunyai DNS, maka kita itu harus menuliskan IP address dari Facebook itu secara manual. Materi kedua. Nah, di sini saya sudah di Ubuntu client. Lalu di sini saya akan mengecek apakah Ubuntu client dan DNS servernya itu sudah terhubung atau belum menggunakan ping 10.10.10.2. Bentar. Nah, di sini TTL artinya itu sudah terhubung. Nah, lalu di sini juga saya akan mengecek apakah Ubuntu client sudah terhubung ke Ubuntu servernya atau belum. Kita bisa mengetikkan 10.10. Ping 10.10.3. Kita bisa enter. Di sini juga TTL artinya sudah terhubung ya, teman-teman. Nah, lalu di sini saya akan masuk ke root. Jadi enter. Nah, lalu setelah itu saya akan mengetikkan sudo nano /etc /enter. Nah, lalu di bawah 1.7.0.1.1 di sini saya akan mengetikkan IP dari DNS server. Kita bisa mengetikkan 10.10.2 lalu tab. Nah, lalu di sini saya akan memberikan namanya yaitu SVR 1/Debian seperti ini ya, teman-teman. Lalu kita bisa enter. Lalu saya akan memasukkan IP dari Ubuntu server 10.10.10.3 tab, lalu berikan namanya yaitu svr2-ubuntu seperti ini ya, teman-teman. Lalu di bawah sini saya akan memasukkan IP dari router Debian 192.168.1.7.10. lalu untuk namanya yaitu rdr-debian seperti ini. Nah, jadi saat kita ping itu kita bisa menggunakan nama-namanya di sini ya, yaitu svr-debian, svr1-debian, svr2-ubuntu, dan rdr-debian. Lalu di sini kita bisa cetak X, Y, dan enter ya, teman-teman. Nah, lalu di sini kita akan coba ping ke SVR Debian menggunakan nama yang sudah kita buat tadi. Kita bisa mengetikkan ping svr1-debian. Enter. Nah, di sini TTL artinya kita berhasil. Nah, lalu di sini juga saya akan mengetikkan ping svr2-ubuntu. Enter. Di sini juga TTL kita artinya berhasil. Nah, lalu di sini juga saya akan mencoba yang router Debian. Ping rdr-debian. Enter. Di sini juga TTL.
Nah, lalu saya akan mencoba meremote si Debian servernya itu menggunakan domain, bukan menggunakan IP. Jadi di sini saya akan mengetikkan SSH router Debian, lalu add, lalu nama yang sudah kita buat tadi itu svr 1 strip Debian seperti ini ya teman-teman. Lalu min p 2211, lalu kita enter, lalu kita bisa ketik y enter, lalu yes enter, lalu kita masukkan password dari router Debian. Nah, di sini kita sudah berhasil masuk ke dalam router Debian ya teman-teman. Materi ketiga. Nah, pada pembahasan sebelumnya itu si komputer itu jika ingin mengakses facebook.com itu bisa merequest IP-nya itu lewat DNS server. Nah, tetapi bagaimana jika ada local DNS server? Nah, jika ada local DNS server, maka alurnya itu akan sedikit berbeda. Jadi, laptop atau komputer itu akan bertanya ke local DNS server. Nah, jika local DNS servernya itu belum mempunyai jawaban, maka dia akan bertanya ke DNS servernya. Lalu setelah itu DNS server itu akan mengirimkannya itu ke local DNS. Nah, setelah mempunyai IP, maka si local DNS itu akan menyimpannya di cache. Jadi keuntungannya itu ketika komputer kita atau komputer lain ingin masuk ke facebook.com, lagi local DNS server itu tidak perlu meminta request IP-nya itu ke DNS server, tetapi bisa langsung mengirimkannya ke komputer. Materi keempat. Nah, di sini saya sudah masuk ke router Debian. Saya akan masuk ke router lebih dahulu. Kita bisa matikan zoom in. Bentar. Lalu masukkan password. Nah, di sini saya sudah masuk di router ya, teman-teman. Nah, lalu di sini saya akan menginstal si DNS servernya menggunakan perintah apt install bin 9. Kita bisa enter. Kita bisa y enter. Nah, lalu di sini saya akan mengganti defaultnya menggunakan nano /etc/default seperti ini ya teman-teman. Default kita bisa /9 seperti ini ya teman-teman. Nah, kenapa saya menggunakan name? Karena di sini saya menggunakan Debian 12. Lalu kita bisa enter. Nah, lalu di bagian option di sini kan ada tulisan min bin. Nah, di belakangnya bin itu kita tambahkan min 4. Min 4 seperti ini ya teman-teman. Nah, min 4 itu artinya DNS server itu hanya bisa di-running oleh IPv4. Nah, jadi tulisannya itu akan menjadi seperti ini karena sudah ditambah min 4. Lalu kita bisa ctrx, kita bisa ctrx, y, dan enter ya teman-teman. Nah, lalu untuk mengkonfigurasinya kita bisa mengetikkan nano /etc /bin /9.conf.option seperti ini ya teman-teman. Lalu kita bisa enter. Lalu di sini di atasnya option itu kita enter dulu 2 kali seperti ini, lalu kita ke atas. Nah, lalu di sini kita bisa mengetikkan ACL seperti ini, lalu internal trip network seperti ini ya teman-teman. Lalu kita bisa kurung seperti ini. Nah, lalu kita bisa enter, lalu tab. Nah, lalu di sini kita mengetikkan IP, yaitu 172.16.1.0 seperti ini. Lalu kita titik koma seperti ini. Lalu kita bisa enter, lalu seperti ini, lalu titik koma lagi. Seperti ini ya, titik koma seperti ini. Nah, lalu di option di bawahnya directory ini kita bisa enter 2 kali. Seperti ini ya teman-teman. Nah, setelah enter 2 kali itu kita bisa tab. Setelah tab kita akan mengetikkan recursion seperti ini, yes, titik koma seperti ini. Lalu kita bisa enter, tab lagi, kita ketikkan allow trip query seperti ini. Nah, lalu setelah mengetikkan query kita bisa seperti ini ya teman-teman. Lalu internal
network titik koma seperti ini. Lalu kita ke bawah, kita cari yang ini, DNS itu kan ada auto. Nah, autonya itu kita hapus menjadi yes. Seperti ini ya teman-teman. Setelah ini kita bisa Ctrl X, Y, dan Enter ya teman-teman. Nah, lalu kita bisa mengetikkan, maaf, di sini terjadi kesalahan ketikan, harusnya itu ada F-nya teman-teman. Lalu kita bisa Enter. Nah, di sini jika tidak muncul apa-apa, maka di sini itu kita sudah benar. Lalu untuk merestartnya, kita bisa mengetikkan sistem ctl restart pin 9. Enter. Materi kelima. Nah, di sini saya sudah menyiapkan topologinya forwarding. Jika laptop atau komputer melakukan DNS request ke facebook.com, lokal DNS itu tidak melakukan query DNS sendiri, melainkan hanya meneruskan atau forward permintaan tersebut ke DNS server Google. Lalu si lokal DNS server itu akan meneruskan jawabannya ke laptop kita. Nah, jadi perbedaan antara caching dan juga forwarding itu, ketika caching, si lokal DNS akan melakukan query ke DNS server lain, lalu menyimpan hasilnya di chat dan menjawabnya. Sedangkan pada forwarding, lokal DNS itu tidak akan melakukan query sendiri, melainkan hanya meneruskan permintaan. Lalu kita ke materi yang ke-6. Nah, di sini saya sudah berada di Debian, lalu kita ketikkan seperti tadi, yang ini yang nano/etc/name.conf.option. Bentar. Nah, lalu di forwarders ini kita itu hapus semua slash-nya. Lalu bawahnya juga ini juga seperti ini ya teman-teman. Nah, lalu di sini di 00 ini kita tuh hapus, lalu kita bisa mengetikkan 8.8.8.8. kita enter, lalu kita tab 2 kali, maaf, enter, lalu kita tab 2 kali. Nah, lalu kita bisa menggunakan 8.8.4.4 seperti ini ya teman-teman. Lalu di bawah tutup kurung ini kita bisa enter, lalu kita bisa tab, lalu kita mengetikkan forward only, lalu titik koma seperti ini ya teman-teman. Maaf, di sini itu harusnya itu kalian tambahkan titik koma ya teman-teman, saya kelupaan. Lalu kita bisa Ctrl X, Y, enter, lalu kita bisa mengetikkan name strip second, enter. Nah, di sini tidak ada apa-apa, maka sudah berhasil atau tersimpan. Lalu kita bisa merestartnya menggunakan sistem ctl restart pin 9, enter. Nah, mungkin materi kali ini kita sudah selesai. Mohon maaf apabila masih banyak kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.